terbang tinggi bagai Raja Wali. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat pagi, salam terbang tinggi bagai Raja Wali. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah raya Gereja Gerakan Pentakosta Hati Bapa yang pertama. Dan kita memberikan hati kita yang terdalam buat Tuhan. Kita akan pujian kita, kasih Bapa. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Saudara-saudaraku yang ada di rumah, pada pagi hari ini kita datang ke dalam hadirat-Nya. Kita mau dipenuhi oleh kasih Tuhan. Mari kita sama-sama ke pujian-Nya. Sebab pada saat inilah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Di dalam segala keadaan kita, Dia tetap mencintai kita. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Haleluya. Seperti tingginya langit biru, seperti itu kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu kita sembah. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan yang tiada
tidak terbalaskan. Kami mengucap syukur bahwasanya Engkau baik, Kau sangat baik, Kau teramat baik, Allah yang heran, Allah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian kami. Dimuliakan nama-Mu, diagungkan Engkau. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, terima kasih. Pada saat ini kami boleh diberikan nafas kehidupan. Kami masih boleh datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk menikmati hari-hari ini dan bersuka cita bersama dengan Allah Roh Kudus. Dan biarlah di sisa hidup kami ini, kami semakin sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan di dalam setiap bidang yang kami tekuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah panas si iblis kami hancurkan dalam kuasa nama Yesus. Dan biarlah roh konsentrasi itu diberikan bagi setiap kami untuk mencerna firman-Mu yang sederhana, supaya kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari dan melawan dunia ini yang semakin hari semakin jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Darah-Mu menyucikan, menguduskan hamba-Mu, dan hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkata-kata dalam kuasa-Mu, beri pengertian, kemampuan di dalam kami mendengar dan mencernanya. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur, berdoa, dan telah menerima setiap doa-doa kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Adalah sukacita yang luar biasa ketika hari ini kita masih bisa berjumpa bersama-sama. Tema kita hari ini adalah stop bersungut-sungut, itu berbahaya. Saudara-saudara, beberapa bulan yang lalu anak-anak kita tidak lagi bersekolah secara resmi di sekolahnya dan belajar di sana. Mereka diharuskan belajar di rumah karena keadaan mereka. Satu kali anak saya yang paling kecil berkata kepada mamanya yang menuntun dia di dalam belajar, saudaraku, "Mama, kok tugas ini ada lagi, ini belum selesai, kok ada lagi, Ma?" Aduh, anak saya kecil berkata seperti itu, saudara-saudara. Dengan kepolosannya, saudara. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa ketika dia seperti itu, kita yang dewasa melihat itu sebagai keluhan. Kita yang dewasa melihat itu sebagai satu tanda kutip pemberontakan. Kita yang dewasa melihat itu sebagai gerutuan, saudara. Dan itu yang kita sebut dengan bersungut-sungut, saudara. Jadi bersungut-sungut itu artinya menggerutu, mengeluh, ngomel. Itu artinya, saudara. Dan luar biasanya bersungut-sungut ini sudah ada sejak perjanjian lama ketika bangsa Israel eksodus dari Mesir, saudara. Saya akan bukakan firman-Nya di beberapa kejadian di mana umat Israel bersungut-sungut ketika mereka disertai Tuhan menuju tanah Kanaan. Di dalam Keluaran 15 ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Saudara-saudaraku, keluar dari Laut Teberau, Musa memimpin umat Israel ini menuju ke Mara, ke Gunung Syur, saudara.
3 hari 3 malam mereka tidak minum, mereka kehausan. Dan timbullah kalimat ini, saudara. Padahal sebelumnya mereka sudah melihat keajaiban-keajaiban yang begitu hebat yang dibuat oleh Allah mereka. Mereka mengalami kehausan, mereka bersungut-sungut dan meminta air untuk mereka minum. Kalau kita baca firman ini, kemudian mereka tiba di Elim, saudara. Di sana mereka menemukan ada 12 mata air dan 70 pohon korma, dan mereka berkemah di sana. Kurang baik apa Allah kita, saudara? Masihkah kita mau bersungut-sungut, saudara? Ayat yang lain yang berkata tentang sungut-sungut, saudara, beberapa saja saya bukakan. Ya, Keluaran 16 ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Saudara-saudara, mereka bersungut-sungut yang kedua bukan karena haus, karena mereka sudah mendapatkan minum. Yang kedua, mereka merasakan lapar, saudara. Dari Elim mereka pergi ke Gunung Sin. Di sana mereka mengalami yang namanya lapar. Lalu Tuhan memberikan kepada mereka roti mana dan daging. Kurang baik apa Allah kita, saudara? Masihkah kita mau bersungut-sungut? Lalu saudara-saudaraku, di dalam Bilangan 11 ayat 1, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Saya ulangi, tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka, dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Yang ketiga ini, mereka bersungut-sungut bukan tentang haus. Mereka bukan bersungut-sungut tentang mereka lapar, tetapi mereka bersungut-sungut karena nasib buruk mereka. Oh, haleluya. Yang ketiga ini, Allah murka. Saudara-saudaraku, Tuhan sangat membenci yang namanya bersungut-sungut. Tuhan sangat marah kepada orang yang sering mengeluh. Tuhan sangat marah kepada orang yang sering ngomel tentang kehidupannya yang sulit. Tuhan marah kepada orang yang terus menggerutu tentang hidupnya yang sulit. Karena Tuhan menyertai. Masakah kita tidak percaya? Saudara-saudaraku, mengapa umat Israel begitu bersungut-sungut? Kalau bersungut-sungut masalah makan dan minum, percayalah Tuhan pasti mencukupkannya. Di Perjanjian Baru jelas dikatakan burung saja dipelihara. Tapi kalau masalah nasib buruk, saudara dan saya masih menggerutu, masih mengeluh, masih ngomel. Padahal setiap hari makananmu dan minumanmu, makananku dan minumanku masih dicukupkan. Masihkah kita mengeluh tentang nasib buruk kita, saudara? Tuhan akan murka, saudara. Mengapa umat Israel begitu tegak tengkuknya, saudara? Mengapa manusia begitu tegak tengkuknya, saudara? Padahal begitu banyak tuntunan, keajaiban, pengalaman rohani yang sudah Tuhan curahkan buat umat Israel dan kita saat ini. Tetapi mengapa kita masih sering mengeluh, menggerutu? Kita sering ngomel tentang hidup ini. Tuhan, mengapa terjadi hal ini? Sehingga pekerjaanku hilang, sehingga mata pencarianku hilang, sehingga kami sulit makan keluarga kami, Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sering mengeluh dan Allah murka terhadap itu. Saudara-saudaraku, yang membuat kita mengeluh, umat Israel mengeluh, saudara, adalah ketidakpercayaan.
Di dalam Ibrani 3 ayat 15 sampai 19, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 3 ayat 15 sampai 15 bahwa saudara, mereka itu sekalipun mendengar suaranya, saudara, sekalipun mereka mendengar suaranya, saudara, artinya pada waktu itu secara audible Tuhan berbicara kepada mereka lewat Musa, tetapi tidak ada ketaatan, saudara. Bagaimana dengan kita saat ini yang tidak bersama-sama secara fisik dengan Yesus? Saudara-saudara, kita mesti ekstra keras, lebih percaya lagi kepada Tuhan. Yang mengakibatkan kita mengeluh, kita menggerutu, kita ngomel, yang disebut dengan sungut-sungut itu adalah ketidakpercayaan kita. Tanpa kita sadari, kadang kita tidak percaya bahwa Tuhan itu memenuhi kehidupan kita dengan apa yang Dia inginkan, bukan kita inginkan. Tanpa kita sadari, Dia sudah memelihara kita. Dia sudah menuntun kita sampai dengan saat ini. Saya mau tanyakan, berapa umur saudara saat ini? Bukankah saudara percaya sampai saat ini saudara dan saya ada? Karena itu pimpinan Tuhan, saudara. Tetapi Tuhan memberikan peringatan keras, saudara, di akhir zaman ini buat orang yang bersungut-sungut, saudara. Saya ulangi, saudara. Tuhan memberikan peringatan keras di akhir zaman ini kepada orang-orang yang bersungut-sungut, kepada orang-orang yang sering mengeluh tentang nasib buruknya, kepada orang-orang yang suka menggerutu tentang nasib buruknya, kepada orang-orang yang suka ngomel terhadap nasib buruknya. Di akhir zaman ini Tuhan memperingatkan dengan keras. Saya bacakan, simak baik-baik, saudara. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai dengan 11. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai dengan 11. Firman Tuhan menulis dengan jelas, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara-saudara, ini peringatan keras bagi kita semua, bahwa selama ini jikalau kita terus-menerus sering bersungut-sungut, saudara, minta ampun sama Tuhan, saudara. Kita minta ampun, saudara, kepada Dia. Sebab selama ini kita tidak pernah mengucapkan terima kasih buat apa yang sudah dilakukannya dalam hidup kita. Dilakukannya dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita, dalam hubungan kita berumah tangga, hubungan kita dengan istri kita, hubungan kita dengan anak kita. Kita tidak pernah berterima kasih. Makanya terus terjadi penderitaan demi penderitaan, karena kita terus bersungut-sungut, kita terus ngomel, kita terus menggerutu, kita terus ngeluh tentang hidup ini. Sampai kapan, saudara? Sampai kapan? Itu peringatan yang pertama, saudara. Saya ulangi dengan jelas, saudara, di dalam 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 11, firman Tuhan mengingatkan kita, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita
yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Zaman akhir ini telah tiba, saudara. Jangan lagi kita bersungut-sungut, saudara. Sekalipun keadaan saat ini kelihatan oleh mata jasmani kita begitu sulit di dalam ekonomi, di dalam kesehatan, ancaman sakit penyakit. Ini harus terjadi supaya kita lebih dekat lagi dan menaruh kepercayaan kita kepada Dia, kepada Tuhan kita. Ketidakpercayaan kita lah yang menyebabkan kita menderita. Itu yang pertama. Peringatan yang kedua di dalam Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudaraku, saudara sudah tahu bahwa firman ini dengan jelas mengatakan hakim itu telah berdiri di ambang pintu bagi orang yang bersungut-sungut, saudara. Keras sekali, saudara. Ketika saya membaca firman ini tadi malam, saya merenungkannya, betapa saya mengalami satu ketakutan. Kalau selama ini saya pernah sebagai hamba Tuhan, saya pernah mengeluh tentang kehidupan pelayanan. Saya mungkin pernah mengeluh, saudara, tentang kehidupan ekonomi keluarga. Di sini saya bertobat, saya mengalami pemulihan, saudara. Saya memohon ampun kepada Tuhan untuk tidak mau bersungut-sungut lagi. Peringatan keras ini yang saya baca tadi, firman ini, saudara, membuat kesadaran sangat tinggi kepada saya sebagai seorang hamba Tuhan, bahwa saya dalam segala keadaan apapun, saya harus tetap melayani Dia. Saya harus tetap tangguh bersama dengan Dia. Saya harus terbang bagaikan Raja Wali bersama-sama dengan Dia. Dan saya harus percaya penuh bahwa Dia memegang kendali kehidupan saya dan keluarga saya. Bagaimana dengan saudara? Saudara-saudaraku, bagaimana supaya kita lari menghancurkan sungut-sungut ini, saudara, di sekarang ini, di masa-masa ini? Apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang pertama, saudara, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Di masa-masa sekarang ini supaya sungut-sungut itu kita hancurkan, saudara, yang pertama kita harus disiplin bertekuk lutut. Kita harus disiplin berlutut kepada Sang Pemilik hidup. Bertekuk lutut itu seperti dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Saya mau bertanya kepada saudara, masih tetapkah saudara berdoa? Disiplinkah saudara bertekuk lutut kepada Pemilik hidup ini? Saudara dan saya harus memulai disiplin pada subuh hari. Bangun, saudara. Bangun pada subuh hari. Tetaplah berdoa, disiplin berdoa. Kalau saudara dan saya kuat melakukan hal ini, maka saya percaya kita tidak akan lagi bersungut-sungut, karena kita sudah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Bukan menyerah, saudara. Bukan pecundang kita ini, saudara. Kita ini orang-orang yang tangguh, orang yang harus disiplin berdoa subuh hari. Bangun, terus menerus senantiasa berdoa. Tetaplah berdoa, tidak ada putus-putusnya, memohon kepada Dia. Bukankah itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Itu yang pertama, saudara. Jikalau akhir-akhir ini, zaman yang seperti ini, supaya kita bisa menghancurkan sungut-sungut itu, saudara, saudara dan saya harus disiplin bertekuk lutut kepada Sang Pemilik hidup. Yang kedua, saudara, Yesaya 38 ayat 18 dan 19. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau.
Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup. Saya ulangi, tetapi hanyalah orang yang hidup. Dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Yang kedua, saudara, yang pertama tadi dikatakan bahwa kita harus disiplin bertekuk lutut kepada Sang Pemilik hidup. Disiplin berlutut setiap subuh kepadanya, berdoa kepadanya. Yang kedua, saudara, saudara dan saya harus tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 38 ayat 18 dan 19, karena saudara dan saya orang yang hidup. Halo saudara, saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini masih hidup, bukan? Kami masih hidup di sini, saudara. Kalau kita masih hidup, oleh sebabnya kita harus mengucap syukur dengan keadaan yang terjadi kepada kita sampai dengan hari ini. Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan atas pekerjaanku. Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan atas usahaku. Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan atas pelayananku. Aku mengucap syukur Tuhan atas berkat yang Kau telah beri sampai dengan saat ini. Banyak maupun dikit kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur yang terutama kepada nafas Tuhan yang Kau sudah berikan kepada kami, sehingga kami menjadi orang yang hidup ini mampu untuk mengucap syukur. Luar biasa firman Tuhan, saudara. Orang mati tidak dapat mengucap syukur, saudara. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nantikan kesetiaan, tetapi orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur. Bagaimana selama ini, saudara? Saudara-saudaraku, saya mau kesaksian sedikit tentang keluarga kami. Saya mengajarkan sebagai seorang kepala keluarga kepada istri saya dan kepada kedua anak saya. Setiap kami bangun pagi itu sudah tidak diperintah siapapun yang lebih dulu bangun pagi. Sebelum kami doa, bikin mesbah bersama, pasti langsung tutup mata, lipat tangan. Semuanya begitu, saudara. Apa yang dikatakan yang saya ajarkan, saudara? Tuhan, terima kasih, kami masih hidup, kami bersyukur. Persis seperti firman Tuhan dalam Yesaya 38 ayat 19 ini mengajarkan. Itu juga saya ajarkan. Mari saudara kita mulai mengucap syukur. Mungkin kemarin-kemarin ketika saudara tidak mengalami kesulitan, mungkin lupa kita mengucap syukur, saudara. Tapi sekarang apapun keadaannya, baik sukacita, duka cita sekalipun, keadaan baik, keadaan tidak baik sekalipun, firman Tuhan mengajarkan yang adalah Allah sendiri, kita orang yang masih hidup berucap syukur, mengucap syukur. Haleluya. Saudara-saudaraku, yang ketiga, saudara, bagaimana supaya kita tidak bersukut-sukut di masa sekarang ini, saudara? Mazmur 22 ayat 3 berkata, padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Yang ketiga, saudara, untuk menghancurkan sungut-sungut itu, saudara dan saya bermazmur. Apa itu bermazmur, saudara? Memuji Tuhan dengan nyanyi-nyanyian. Kalau orang yang bersungut-sungut, dia sulit untuk bernyanyi kepada Tuhan. Orang yang sering menggerutu, dia susah bernyanyi kepada Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan itu, kita sedang hormat kepada tahta-Nya. Kita sedang menghargai, mendatangkan kerajaan-Nya. Ada hadirat yang terjadi ketika kita memuji, menyembah Tuhan. Saudara-saudaraku, saya secara pribadi sangat senang dengan nyanyi-nyanyian kepada Tuhan, puji-pujian. Itu yang membuat saya mengalami pemulihan terus pemulihan sebagai seorang hamba Tuhan. Itu yang memulihkan kehidupan saya. Ketika saya mempunyai hubungan melewat puji-pujian,
lewat penyembahan, lewat nyanyi-nyanyian itu, lewat mazmur itu, saudara. Oleh sebabnya bermazmurlah kepada Dia. Jangan katakan suaraku tidak bagus. Jangan katakan, oh aku ini nggak punya talenta. Saudara-saudara kita semua dikasih talenta. Cuma kita tidak mengembangkannya. Saudara-saudaraku, hari ini kita sudah belajar sedikit tentang bagaimana kehidupan di masa lalu di perjanjian lama, tentang bersungut-sungut sampai dengan masa sekarang ini. Dan ada beberapa solusi pada firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Saudara-saudaraku, aminkan firman ini. Jangan hanya direnungkan saja, tetapi lakukanlah. Sebab kita melawan arus saat ini, saudara. Haleluya. Kita angkat pujian ini kembali, saudara, sebagai ucapan syukur kita, sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, bahwa Dia sudah memberikan kita mentari yang begitu indah. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, saudara. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan atas apa yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat nafas yang Kau berikan sampai dengan saat ini. Firman-Mu sudah ditaburkan Tuhan, biarlah umat-Mu diberikan kehidupan untuk kuat menghadapi hari-hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Saudara-saudaraku, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi, dari alam sorgawi. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita yang sudah diberkati, katakan haleluya. Amin. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali,